Pada video kali ini kita akan update BTC dan sedikit membahas pergerakan ATA dan juga XTZ. So stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Health. Oke, sedikit update aja dari BTC. Berdasarkan prediksi kita tadi pagi ya, BTC terpantul pada level support membentuk hidden bullish divergence pada time frame 1 jam dan ada potensi pada MACD-nya ini golden cross. So wait for some times untuk melihat BTC kembali lagi bullish ke harga 46.200. Potensinya masih sama ya seperti yang sudah kita analisakan tadi pagi, dan pada video kali ini kita akan lebih fokus kepada Tezos dan juga ATA. Dan sekarang kita akan mulai menganalisa Tezos. Kalau kita lihat pada dasarnya Tezos ini cenderung stabil ya, nggak jauh-jauh bermainnya, dia masih berada di dalam ascending channelnya atau bullish channelnya, walaupun sangat-sangat terlihat volatil ya, dari $4 turun lagi ke $1, cuma range-nya yang nggak jauh-jauh dari 1 sampai $10 lah. Kalau kita lihat di sini, basically XTZ ini kan membentuk cup and handle pada daily time frame, tapi berhubung kita melihat adanya resistance level atau resistance trend line di atas ini, kita boleh aja menganalisakan potensi kenaikan, tarik garis trend line atau arrow dari support ke neckline-nya seperti ini lalu taruh di sini, nggak jadi masalah begitu ya. Tapi kalau berdasarkan analisa gua untuk cup and handle, kita akan melihat dari level koreksinya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu kira-kira level resistance mana yang akan memberikan pantulan di atas itu menggunakan external Fibonacci. Di sini ada 113, 1272, 141, 1018 di harga range-nya itu $12 sampai dengan $9. Nah, sekarang baru kita akan tarik dari level support ke neckline. Neckline itu berarti 0,886, 0,786 ya, di harga $7,5, $7,1. Kita akan mengambil harga penutupan di sini aja di 8 Mei. Di harganya berarti $7,5 di Fibonacci 0886. Terus kita taruh di bawah sini. Nah, Tezos itu berpotensi untuk ke harga $9,2 ya, yang dimana berarti ini adalah all time high barunya dari Tezos sendiri. Tapi teman-teman bisa fokus ke 1272, 141, 1618. Berhubung Tezos ini kan memang koin yang bagus juga ya validasi transaksinya. Tezos juga dipakai untuk transaksi di salah satu NFT marketplace, namanya itu Hicet Nun. Nggak tahu gue tuh penyebutannya gimana, Hicet Nun. So, teman-teman bisa cek sendiri nih. Buat teman-teman yang content creator, ilustrator, animator, suka gambar, coba dilihat potensi dari NFT ini. Ini sebenarnya ladang lu, men. Gila, lu art kayak gini tuh dijualnya mahal banget. Kalau gue bisa ngegambar, gue pasti akan bikin, coy. Tapi gue pasti akan bikin sih. Walaupun gue nggak bisa ngegambar, tapi gue akan bikin. Pokoknya pasti ada lah nanti. Surprise lah. Kalau kita lihat banyak juga yang menggunakan Tezos ini sebagai media transaksi. Ini aja gambar seperti ini, satu Tezos tuh sekarang berapa sih? $6. Satu gambar kayak gini $6. Maksud gua tuh ya udahlah, lu bikin terus lupain gitu ya. Nah, coba yang kayak gini-gini tuh berapa dolar dia? Ini not for sale. Ini not for sale juga. Ini satu Tezos juga ya. Padahal bagus, $6. Coba kita lihat ini ya, not for sale juga, padahal bagus, men. Mungkin buat koleksi dulu aja kali ya, baru nanti dijual. Gue juga belum paham kalau main NFT kayak gini. So, ya sekarang basically Tezos itu berpotensi untuk level yang lebih tinggi harganya. Cuma pasti akan roller coaster dulu ya, nggak akan mungkin langsung naik ke atas karena mengikuti pergerakan BTC. Kalau kita lihat pun sekarang pada time frame kecil kan XTZ ini udah berada pada level resistance 0618. Nah, adakah potensi Tezos ini akan terkoreksi kembali? Kalau kita ukur berdasarkan time frame kecil sih sebenarnya ada. Karena kalau kita lihat di sini kan dia membentuk satu pola ya. Teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah penan atau mau melihat ini sebuah rising wedge. Nah, kalau ini lebih condong kemana kira-kira?
menurut teman-teman, ini ke rising wedge atau mirip ke kanan? Kalau gue pribadi sih rasanya Tezos ini akan terkoreksi ya, karena kalau kita lihat pada time frame 15 pun di sini ada bearish divergence. Nah, kalau kita ukur berdasarkan tingkat penurunan dari lebar pola, lalu kita taruh di level support seperti ini ya, berarti bisa kembali lagi ke harga 6 dolar. Atau kalau kita ukur berdasarkan pull flag-nya seperti ini, berarti bisa ke Fibonacci 0382 di harga 5,7. Nah, kalau ke harga 5,7 teman-teman bisa serok lagi di level tersebut, karena potensinya nanti akan membentuk harmoni pattern di sini ya. Tapi ada dua yang perlu diperhatikan kalau harmoni pattern, bisa ke support 382 atau bisa ke support 786 atau 886. Nah, kalau kita ilustrasikan berarti seperti ini ya. Sedikit revisi Fibonacci aja, sedikit revisi level support Fibonacci aja. Berarti potensi 382 itu di harga 5,8, atau kalaupun menurun kembali berarti 786, 886 di harga 4,9 atau 4,7 ya. Dan untuk kenaikannya berarti kita melihat Fibonacci 786, 886. Berhubung di 0618 ini ada multiple rejections, di sini ada rejections, di sini ada rejections, di sini ada rejections. Nah, kita harus tetap melihat 0618 di harga 6,7 sebagai level resistance. Takutnya pada level tersebut itu nanti ada rejected lagi. Berarti ilustrasinya itu seperti ini. Nah, turun ke bawah, naik lagi, baru delosor lagi ke bawah gitu ya. Tapi harapannya kalau gua pribadi sih ya, harga itu menurun ke bawah 382, lalu kembali lagi breakout ke atas. Syukur-syukur bisa langsung ke 0886 ya di harga 7,6. Atau kalau kita ukur berdasarkan inverse head and shoulder, berarti breakout dari level resistance-nya, terus habis itu testing di 0618 baru kembali lagi bullish ke harga yang lebih tinggi seperti analisa kita tadi ya. Berapa barusan? 9,2 Fibonacci 113, karena di level tersebut pun ada level resistance ya, at least palingan 10 dolar lah ya. Nah, ini adalah Tezos. Kita akan membahas ATA. Ini adalah ATA Automata. Namanya lucu ya, ATA Automata. Untung bukan ATA geledek men. So overall ATA ini sekarang berada di dalam descending channel ya. Dan kalau kita lihat sendiri, basically ATA ini level supportnya di 0,83, Fibonacci 0,5. Dan pada time frame 4H memberikan sinyal dari bullish divergence. Tinggal kita melihat ATA ini breakout dari level resistance-nya untuk menuju ke harga 1,7 sampai dengan 1,9 di Fibonacci 786 dan 886, karena memang topnya itu di sini. Kalau teman-teman mau entry berarti teman-teman tinggal nunggu breakout aja di harga 1,15 ini ya. Tunggu breakout dan retesting. Untuk harmoni patternnya berarti potensinya adalah shark ya, karena tujuannya itu Fibonacci 0886, 0786. Oke, ini adalah Automata, potensinya bisa ke 1,9. Overall tinggal tunggu breakout ya dari level resistance ya. Oke, update BTC dan cryptocurrency lainnya cukup sampai di sini. Gua akan kembali lagi update pergerakan BTC dan cryptocurrency lain di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Buat yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya dan ikutin step by stepnya. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.